Selamat pagi dengan Mbak Kanaya. Iya benar. Oke, Mbak Kanaya sebelumnya Mbak Kanaya sudah menghubungi kita juga sudah melakukan sedikit perkenalan gitu ya. Tapi kan itu juga sekarang kita sudah bertemu secara langsung. Gimana kalau kita perkenalan akrab gitu ya? Oke, kita perkenalan secara bergantian gitu ya. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama Ibu Yulza Mbak Kanaya bisa manggil Ibu Kak atau Mbak senyamannya Mbak Kanaya. Sekarang bagaimana bisa kenalan, nanti bisa kenalan. Baik, perkenalkan nama saya Kanaya dari India, bisa dipanggil Kanaya. Saya baca webtoon terus Mbak Kanaya ini seorang mahasiswa ya? Iya, siswa. Jurusan apa Mbak? Jurusan tali apa? Iya. Semester 4. Sebelum sini Mbak Kanaya dari mana? Ada kegiatan apa? Awal-awal kelas langsung sini. Mbak Kanaya udah sarapan belum? Tapi tetap semangat ya Mbak Kanaya. Langsung sini ya. Oke, akhir-akhir ini kesibukannya saya ya aja semua pagi ini gimana nih kabarnya? Putar di kuliah sama apa sih lumayan dari sekarang wajar jadi semester 4 ini ya karena saya puas ya Oke Mbak Kanaya, kalau Mbak Kanaya sekarang sudah nyaman hidupnya, berarti sudah siap ya untuk bercerita ya. Mbak Kanaya pasti kesini kan mau menceritakan sesuatu. Kalau gitu, Ibu persilakan Mbak Kanaya untuk menceritakan keluh kesahnya. Oke, sebelum itu nanti izinkan Ibu untuk mencatat poin-poinnya nanti ya sebagai bahan ingatan. Baik. Mbak Kanaya bisa dimulai. Oke, jadi saya itu orangnya introvert banget. Udah dari dulu emang introvert, orangnya susah untuk punya teman. Nah untuk itu saya tuh menyiasatinya dengan selalu ikut organisasi. Jadi waktu SMP saya ikut organisasi pramuka waktu itu, terus SMA juga berlanjut saya ikut pramuka sama OSIS, lalu di semester lalu juga saya lanjutkan, saya ikut di himpunan mahasiswa, dan menurut saya itu juga membantu gitu, ada manfaatnya lah untuk saya untuk mencari teman gitu kan, saya susah untuk mencari teman gitu ya. Terus tapi ada kalanya itu ketika di organisasi itu malah membuat saya ada burn out-nya gitu, karena menurut saya tuh nggak bisa deket sama banyak orang. Saya tuh palingan cuman beberapa orang gitu deket yang kayak selalu sama dia gitu, tapi kalau sama yang lain tuh saya merasa kurang cocok gitu. Terus di kuliahan ini juga saya merasa gitu, saya cuma bisa akrab sama beberapa orang saja, nggak yang bisa temenan sama banyak orang gitu. Saya tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, kenapa saya dari dulu itu nggak pernah punya banyak teman, selalu pertemanan saya tuh di lingkup kecil. Padahal kalau saya lihat-lihat tuh saya tuh nggak pernah membatasi pertemanan saya. Terus saya pengen juga gitu loh punya teman banyak gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak saya selalu berakhir punya teman yang ya di lingkup yang kecil. Jadi Mbak Kanaya ini yang merasa kalau Mbak Kanaya orang yang introvert gitu. Benar.
luar itu Mbak Kanaya juga terbuka gitu dengan ikut organisasi dari sekolah, dari zaman sekolah ya. Iya, Dari SMP atau SMA lagi? dari SMP. Bahkan dari SMP sudah aktif ikut organisasi ya, tapi sampai di perkuliahan gitu. Tapi di organisasi tersebut malah ada sedikit burnout gitu ya, kalau Mbak Kanaya itu terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Terus Mbak Kanaya merasa kalau cuman bisa akrab dengan beberapa orang. Ya, nah kalau dalam organisasi itu pertemanan Mbak Kanaya seperti apa? Pertemanan saya sebenarnya akrab, baik-baik aja sama semua orang, tapi saya cuman bisa percaya sama satu orang gitu. Jadi ada satu orang yang satu andelin, ya mungkin nggak satu sih tapi beberapa. Tapi kalau dari hubungan pertemanan sama semua orang baik-baik aja sih. Itu kalau di organisasi Gimana? itu kalau di organisasi gitu ya? Iya benar. Kalau pertemanan di lingkup perkuliahan itu Ya mungkin sama hubungan pertemanan sama semua orang sebenarnya sama-sama aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya itu cuman bisa akrab sama beberapa orang. oke, berarti masih sama ya kalau di organisasi walaupun atau di perkuliahan. Terus kalau pertemanan di luar tersebut gitu ada atau tidak? Kayaknya enggak deh, kayak soalnya saya nggak pernah, saya kan susah untuk mencari teman ya, jadi di mana saya itu ya udah teman saya itu gitu. Jadi kalau di sekolah ya teman saya di sekolah, kalau di organisasi ya di organisasi, di kuliah ya di kuliah. Jadi nggak pernah punya teman di luar itu, di luar kegiatan saya. Lalu kalau dalam keluarga Mbak Kanaya itu orangnya seperti apa? Kurang tahu ya sebenarnya pandangan orang lain atau keluarga itu gimana tentang saya. Saya tuh orang yang apa ya? Kalau menurut saya orang yang sebagai anak bungsu itu ekspresif. Kalau di rumah ekspresi ya. Apa lagi ya? Cengeng. Ya kayak anak bungsu yang lain lah, yang selalu ngandelin kakaknya. Terus ya teman saya cuman kakak saya juga. Kemana-mana kalau ada pertemuan keluarga itu biasanya kalau kakak saya nggak ikut, saya juga nggak mau ikut. Ya, berarti kalau di keluarga ya sebenarnya Mbak Kanaya orang yang ekspresif gitu ya, karena anak terakhir juga gitu ya. Mbak Kanaya merasanya itu susah akrab dengan orang lain, atau memang Mbak Kanaya merasa kalau sudah akrab tapi Mbak Kanaya hanya bisa menjangkau sedikit teman gitu? Apa ya, sebenarnya saya tuh orang yang malas untuk berinteraksi gitu, malas berinteraksi. Jadi itu kalau di awal saya benar-benar ngakrapin, kayak maksa diri saya untuk ngakrapin semua orang gitu biar dapat teman. Tapi kan itu bukan asli saya gitu. Jadi mungkin di beberapa waktu setelahnya tuh mungkin saya agak kurang untuk ngakrapin teman. Di awal Mbak Kanaya berusaha untuk berinteraksi semaksimal mungkin gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Mbak Kanaya itu ingin sekali untuk mempunyai banyak teman atau akrab dengan banyak orang gitu? Karena menurut saya teman itu kan saya di rantauan ya. Kalau mungkin saya di rumah, teman itu saya agak bodo amatan. Tapi kalau di rantauan kan kita mencari keluarga baru. Keluarga barunya kan teman-temannya itu. Sedangkan kalau kamu nggak punya banyak teman, takutnya tuh kayak apa ya? Saya sendiri gitu di rantauan. Kalau nggak punya teman, jadi takutnya kalau saya nggak punya teman, nggak ada yang bantu saya.
ketakutan Mbak Kanaya itu karena Mbak Kanaya berada di tempat perantauan gitu, sehingga Mbak Kanaya punya pikiran kalau harus memiliki banyak teman, harus akrab dengan banyak orang, supaya kalau Mbak Kanaya ada dalam situasi yang sulit gitu, ada seorang yang membantu. Nah, tapi kan Mbak Kanaya tadi bilang kalau memiliki beberapa lah teman yang dekat. Nah, itu apakah menurut Mbak Kanaya tidak cukup? Kalau cukupnya tuh gimana ya? Saya sebenarnya juga nggak apa ya, kayaknya juga repot juga punya banyak teman. Tapi kalau punya dikit teman tuh kayaknya sepi gitu, kayaknya sepi gitu. Ya sebenarnya sih saya fine aja punya dikit teman, tapi saya punya ketakutan itu kalau saya punya teman itu aja, gimana nanti kedepannya gimana gitu. Kalau punya banyak teman kan pasti banyak bantuan gitu loh, Ada banyak pilihan orang yang mau membantu gitu. ya. Oke. Lalu menurut Mbak Kanaya sebenarnya yang menghambat dari Mbak Kanaya untuk mempunyai banyak teman itu apa? Apakah dari faktor internal dari diri Mbak Kanaya sendiri atau faktor eksternal? Mungkin internal sih. Internal. Seperti apa ya Mbak Kanaya? Apa ya, ini sebenarnya tadi saya bilang kalau saya tuh sebenarnya nggak niat untuk menghindari ya, nggak pengen menghindari pertemanan atau menghindari orang, tapi kemarin saya sempat ini kayak tes gitu online itu tentang insecure attachment. Jadi ternyata saya tuh punya avoidant attachment. Saya tuh cenderung untuk menghindari masalah, cenderung untuk menghindari hubungan gitu loh, karena ada ketakutan kedepannya itu gimana gitu. Jadi mungkin karena saya tipe orang yang avoidant tadi, suka menghindar, jadi ya itu saya nggak bisa temenan sama orang. Yang dimaksud ketakutan itu ketakutan yang seperti apa? Saya takut ketika saya punya teman baru nggak sesuai ekspektasi saya, lalu dia nggak mengecewakan saya. Jadi daripada saya kecewa di akhir, mending dari awal saya nggak pernah temenan. Ketakutan seperti takut temannya itu gak sesuai ekspektasi, takut dikecewakan. Sebelumnya apakah pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, tapi itu waktu dulu banget. Ya. Nah, apakah situasi itu menjadi sebuah seperti trauma gitu? Kalau trauma nggak tahu ya, tapi waktu itu saya kejadiannya waktu kecil, nggak kecil banget sih, waktu remaja awal, ya mungkin SMP remaja gitu. Iya, waktu SMP gitu. Jadi ya mungkin masih membekas lah. Kalau trauma nggak tahu ya sebenarnya ini berefek panjang atau enggak, yang pasti masih membekas di ingatan saya. Oke, berarti dari pengalaman tersebut jadi hal yang membekas gitu ya di diri Mbak Kanaya. Benar. Mbak Kanaya kan tadi menyebutkan kalau Mbak Kanaya takut Mbak Kanaya merasa susah akrab dengan orang lain. Terus Mbak Kanaya bilang kalau Mbak Kanaya hanya memiliki beberapa teman saja dan ingin memiliki banyak teman gitu. Terus Mbak Kanaya mempunyai ketakutan kalau Mbak Kanaya dikecewakan atau nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, itu permasalahan yang ingin Mbak Kanaya selesaikan itu yang mana kira-kira? Boleh diulang?
Yang Mbak mana aja? Kanaya merasa susah akrab dengan orang lain. Iya. Terus Mbak Kanaya permasalahan hanya memiliki teman yang sedikit gitu. Terus tadi Mbak Kanaya bilang kalau mempunyai ketakutan dikecewakan. Mungkin yang pertama Yang saya sudah lupa tadi. akrab. Yang susah akrab dengan orang lain. Iya. Oke. Mbak Kanaya memiliki pemikiran kalau Mbak Kanaya susah akrab dengan orang lain. Nah, Iya. Pikiran yang muncul secara langsung di pikiran Mbak Kanaya gitu. Kalau Mbak Kanaya merasa susah akrab dengan orang lain itu seperti apa? Ketika mungkin di perkuliahan seperti ini kayaknya semua orang tuh udah akrab gitu, tapi kenapa saya sendiri gitu yang masih sepertinya asing sama teman-teman. Terus itu apakah pikiran yang selalu muncul langsung kalau Mbak Kanaya merasa nggak bisa atau susah akrab dengan orang lain? Iya. Pikiran yang langsung muncul gitu ya. Oke. Terus waktu Mbak Kanaya itu menyadari kalau Mbak Kanaya hanya memiliki sedikit teman gitu, biasanya Mbak Kanaya langsung mikir seperti apa ke diri Mbak Kanaya sendiri? Saya langsung kayak kenapa ya saya tuh nggak bisa akrab dengan teman saya, apa yang kurang dari saya gitu, apa yang saya harus lakukan untuk punya banyak teman. Mbak Kanaya merasa kurang gitu ya di diri Mbak Kanaya sendiri. Kalau Mbak Kanaya melihat orang lain itu akrab, mempunyai banyak teman, nah Mbak Kanaya tuh merasa atau pikir yang seperti apa? Kok bisa ya dia kayak gitu? Apa yang membuat dia tuh bisa akrab sama orang lain? Apakah ada rasa seperti kayak iri kayak gitu? Iri enggak, tapi saya kayak pengen tahu gimana cara dia akrab gitu. Saya kayak mengobservasi gitu loh, kenapa sih dia bisa akrab sama orang lain, apa yang dia lakukan yang tidak saya lakukan sehingga dia bisa akrab sama orang lain. Menurut Mbak Kanaya, pertemanan yang ideal itu yang seperti apa, Pak? Temenan yang ideal menurut saya itu yang saling membantu, yang saling menghargai, saling memahami, gitu sih. Oke, yang saling membantu, saling menghargai gitu ya, Mbak. Oke, kalau Mbak Kanaya kan merasa hanya mempunyai beberapa atau sedikit teman. Nah itu bikin Mbak Kanaya mikir kayak gimana kepada diri Mbak Kanaya sendiri? Jika apa? Kalau Mbak Kanaya hanya memiliki sedikit teman gitu, apakah Mbak Kanaya merasa kalau diri Mbak Kanaya ini kurang atau nggak berguna atau seperti apa? Saya mikirnya ada sesuatu yang kurang sama saya. Mungkin teman-teman nggak bisa ya apa ya itu ada yang kurang sama saya, Ada yang kurang di diri Mbak Kanaya gitu, sehingga menyebabkan Mbak Kanaya hanya memiliki sedikit teman gitu ya, Mbak? benar. Oke. Apakah Mbak Kanaya ini mempunyai sebuah prinsip gitu dalam hidup Mbak Kanaya? Misalnya kayak saya di sini harus memiliki banyak relasi, banyak teman. Apakah ada prinsip semacam itu? Prinsip saya yang saya bawa itu saya harus baik sama semua orang, karena kalau saya baik sama orang maka dia juga pasti suatu saat bisa membantu saya. Oke. Mbak Kanaya mempunyai prinsip harus baik ke semua orang gitu ya. Oke, dalam hati Mbak Kanaya itu
ngerasa Mbak Kanaya seperti orang yang kayak gimana sih? Orang yang biasa aja. Orang yang biasa aja. Selain itu Mbak, apakah Mbak Kanaya merasa orang yang kurang atau biasa aja atau lebih ke nggak berguna gitu? Saya merasa biasa aja sih, nggak ada yang spesial dari saya. Terus semisal ditanya kalau Mbak Kanaya ini Mbak Kanaya pantas nggak sih disayang atau dideketin orang gitu, Mbak Kanaya bakal menjawab seperti apa? Iya, pantas. Orang yang pantas ya? Iya. Walaupun Mbak Kanaya merasa Mbak Kanaya biasa saja gitu. Iya, menurut saya kenapa apakah ada yang salah ketika saya menjadi orang yang biasa aja? Terus gimana pandangan yang paling mendalam gitu soal diri Mbak Kanaya? Ya, saya orang yang setia. Gimana Pak? Saya orangnya yang biasa aja, low maintenance. Kalau lagi pertemanan nih, kalau low maintenance, saya nggak akan nyari kamu 24/7. Saya gitu-gitu aja gitu, Biasa aja ya? Iya. Lalu apakah dengan Mbak Kanaya merasa Mbak Kanaya orang yang biasa saja itu menghambat diri Mbak Kanaya untuk berteman? Orang yang biasa aja ketika berteman, mungkin iya, karena terus saya akhirnya akan berusaha untuk memunculkan apa yang saya harus jadi istimewa. Mbak Kanaya merasa kalau mempunyai banyak teman itu harus mempunyai sesuatu yang istimewa dalam diri. Sedangkan Mbak Kanaya merasa kalau nggak ada yang istimewa gitu, karena Mbak Kanaya orang yang biasa saja. Nah, apakah ada bukti gitu yang menunjukkan kalau memang Mbak Kanaya itu orang yang biasa aja? Ya, yang menunjukkan ya saya nggak punya apa-apa. Saya orangnya monoton, tiap hari kuliah pergi, makan itu mulu. Nggak suka nongkrong, nggak suka nyoba hal baru. Nah, itu apakah asumsi dari diri Mbak Kanaya sendiri atau memang ada yang merasakan hal tersebut? Asumsi saya sendiri. Asumsi dari diri Mbak Kanaya. Oke. Terus Mbak Kanaya kan ada nih beberapa teman gitu. Nah, apakah malah ada bukti yang menunjukkan kalau Mbak Kanaya itu malah orang yang asik, orang yang asik gitu? Di teman-teman tuh di first impression sama saya baru asik, tapi ternyata emang anaknya gini aja gitu. Di first impression kayak di awal tadi kan saya udah bilang kalau di awal pertemanan tuh saya selalu berusaha untuk menunjukkan sisi saya yang lain yang akrab, yang friendly gitu. Tapi memang aslinya orang yang biasa aja. Teman-teman juga merasakan hal itu gitu. Di first impression kayaknya tuh orangnya yang ceria, yang bisa menyapa orang lain lebih dulu gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir ya biasa aja. Oke, nah tapi kan tetap di awal itu pasti kan Mbak Kanaya memang orangnya yang menunjukkan orang yang asik. Mbak Kanaya apakah memang malas untuk menjadi orang yang asik gitu? Atau Mbak Kanaya pengennya seperti itu terus supaya kalau teman-teman bisa menganggap Mbak Kanaya itu memang orang yang asik?
pengennya saya seperti itu terus sih. Pengen ya punya banyak teman, terus punya pandangan orang lain ke saya itu kan bagus ya, orang yang ramah, orang yang friendly gitu. Tapi capek, kalau dari saya capek kalau saya terus-terusan memaksa diri saya yang bukan dari diri saya, bukan bagian dari diri saya, akhirnya capek. Dan sepertinya walaupun saya punya keinginan untuk terus kayak gitu, saya tetap akhirnya balik ke setelan awal. Saya paham sekali apa yang dirasakan oleh Mbak Kanaya gitu. Kalau di awal mungkin Mbak Kanaya pengennya jadi orang yang asik, ekspresif gitu, supaya teman-teman itu tetap menganggap kalau Mbak Kanaya orang yang seperti itu. Tapi kita kan juga memang manusia biasa ya, pasti akan ada rasa capek gitu. Nah, mungkin dari Mbak Kanaya itu bisa nyoba ngasih jeda ke diri Mbak Kanaya sendiri, kayak jeda buat istirahat. Kalau ya nggak perlu untuk terus-terusan jadi orang yang asik, ekspresif, tapi jika jeda tersebut sudah selesai, Mbak Kanaya bisa kembali lagi seperti orang yang kayak gitu, supaya Mbak Kanaya ke teman-teman Mbak Kanaya juga bisa sama-sama asik bareng gitu. Jadi Mbak Kanaya mungkin ada sedikit kesalahan berpikir gitu ke diri Mbak Kanaya. Kalau diri Mbak Kanaya itu orang yang biasa saja, sebenarnya Mbak Kanaya itu istimewa, sebenarnya Mbak Kanaya itu orang yang asik gitu ya. Tapi mungkin karena energi Mbak Kanaya yang dikeluarkan di awal itu terlalu banyak gitu, sehingga waktu pertengahan gitu Mbak Kanaya sudah capek sendiri. Jadi mungkin Mbak Kanaya bisa sedikit gitu mengeluarkan energi Mbak Kanaya, supaya Mbak Kanaya tetap menjadi orang yang ekspresif. Oke. Nah, jadi dari banyaknya yang kita bicarakan tadi ya, Mbak Kanaya kan memiliki pemikiran kalau Mbak Kanaya orang yang biasa saja gitu. Nah, dari pemikiran ini kita bisa sedikit mengubah gitu ya Mbak. Jadi saya memang Mbak Kanaya bisa mengatakan ke diri Mbak Kanaya sendiri seperti saya memang orang yang biasa saja, tapi di sisi lain saya adalah orang yang misalnya saya orang yang juga asik, istimewa gitu. Nah, dari Mbak Kanaya sendiri bisa mengatakan seperti apa? Mungkin saya bisa mengatakan ke diri saya bahwa saya pantas untuk mendapat teman karena saya istimewa. Bagus sekali ya Mbak Kanaya. Ya. Mbak Kanaya kan memang orang yang istimewa. Mbak Kanaya pantas mendapatkan apa yang Mbak Kanaya inginkan, punya banyak teman gitu. Jadi Mbak Kanaya mungkin dari yang Mbak Kanaya tadi ucapkan, Mbak Kanaya bisa mengingat terus gitu, atau enggak nanti Mbak Kanaya mencatat di handphone, di sticky notes gitu. Mbak Kanaya bisa mengatakannya setiap pagi bangun tidur atau mau tidur, atau ketika Mbak Kanaya ini merasa sangat down gitu, merasa lagi down-downnya gitu, Mbak Kanaya bisa mengatakan kalimat tersebut. Intinya seperti menjadi kayak kita zikir gitu. Jadi kayak tertanam ke otak kita, ke pikiran kita, seperti itu ya. Iya. Itu tiga kali juga. Oh boleh. Setelah sholat gitu. Baik. Oke Mbak Kanaya, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah ya. Oke, kalau gitu Ibu tunggu nanti progres Mbak Kanaya seminggu ke depan. Kita bisa melakukan counseling lagi di minggu depan gitu Mbak Kanaya. Bisa ya. Nanti kita sharing lagi soal progres Mbak Kanaya. Oke Mbak Kanaya, tadi di awal Ibu mohon maaf lupa mengatakan kalau kita hanya memiliki waktu sekitar 30 menit ya, dan sekarang sudah 30 menit lebih gitu. Kalau gitu terima kasih ya Mbak Kanaya sudah mau mendatangi Ibu dan sudah mau bercerita panjang lebar dan terbuka. Iya baik, terima kasih juga. Ya, oke. Kalau gitu Ibu akhiri konseling kita pada hari ini.